Kalau di saya nggak ada horor-horor. Saya enggak sih. Saya Aman mah ya. ada ayam. Ayam kampus. Halo semuanya, selamat datang kembali di Beta Podcast, podcast yang bertujuan untuk memberi inspirasi bagi kalian yang ingin bertemu dengan teman baru. Hari ini kita hanya dengan saya untuk episode ini kita mencoba sistem baru. Kita kedatangan Dika. Dika, tolong perkenalkan diri sendiri, mungkin hobi, usia, biografi, biodata. Halo semua. Nama gue Dika. Gue sekarang kuliah di pokoknya kuliah jurusan audio engineering. Perlu disebutin nggak nih? Kuliah di mana? Boleh. Boleh. Ya kuliah di SIA Institute Jakarta semester akhir. Gitu. Usia tadi udah? Usia usia gue 21. Oke. Hobi lu? Hobi gue nggak jauh-jauh dari musik sih. Oke. Sesuai dengan kuliah. Karena lu perfect pitch kan? Enggak. Itu kalau itu enggak. Dia cuman humble kok. Oke, langsung aja sebelum kita mulai, bisa nggak lu memberi menceritakan satu hal yang bersifat pribadi supaya itu bisa menjadi simbol pertemanan kita? Gue anak tunggal. Sorry. Penting banget gak sih? Oh iya. Boleh aja apapun. Apa ya? Gue orangnya friendly sih. Friendly. Terus gak mandang orang dari latar belakangnya. Jadi yang penting asik mah. Toleran. Ayo aja main. Toleransi. Iya, toleransi. Oke. Berarti pas nih. Nih guys-guys yang kayak gini nih yang paling cocok dengan visi misi kita di Beta Podcast, yang bisa bergaul dengan semua orang dan ingin terbuka dengan semua orang. Oke, hari ini kita ingin membahas horor ya. Sesuai sama ininya ya. Enggak sih, settingannya settingannya emang kayak gini selalu. Lu mau pakai lampu? Enggak sih, gini enak sih. Okay. Kalau produk gitu. Oke. Langsung aja ceritain apa pengalaman lu yang paling berkesan dengan dunia gaib, atau yang paling seram, atau yang paling merubah diri lu? Paling gaib ini sih cerita pas gue di Jogja ya. Jadi pas itu tuh gue lagi liburan sama bokap nyokap sama ada pekerjaan nyokap gue lah. Jadi tujuannya tuh pengen nyenengin lah, mereka ikut jalan-jalan. Ya udah yuk ikut ke Jogja. Karena di sana kenapa ke Jogja tuh sekalian nyekar karena orang tua bokap nyokap tuh di sana makamnya. Ya udah ke sana, habis itu kita nyekar, kita ke Malioboro. Ada satu toko namanya Hamzah Batik. Nah, di sana tuh ya biasalah karena terlalu rame, kayak pengen masing-masing pengen asik-asikan sendiri gitu, yang satu pengen cari batik. Jadi nyokap tuh kayak ya udah kita di sini waktunya sejam ya, nanti jam 1:30 kumpul di bawah gitu. Siang kumpul ini berarti ya? Siang. Itu siang, dan yang harus diingat itu posisi abis nyekar. Abis nyekar. Nah, abis dari kuburan. Abis dari kuburan tuh. Nah, abis itu ya gue sebagai anak cowok di sana ya nggak ada sesuatu yang menurut gue menarik kan. Jadi gue nggak betah, udahlah gue keluar aja. Dan kebetulan gue ketemu bokap gue juga, dan bokap juga ya udah Pak keluar aja yuk gitu. Bokap juga bingung mau ngapain. Nah nyokap ya cewek kan, beli pernak-pernik, beli batik. Oleh-oleh. Dia masih oleh-oleh, dia masih di dalam. Ya udah gua jadi tuh kira-kira nggak nyampe sejam sih ya di sana. Kita udah nggak betah, gua keluar sama bokap ke depan lobinya tuh, depan lobi. Nggak lama di situ ketemu itu pekerja nyokap gua. Mereka juga udah selesai belanja lah gitu. Yaudah kali ya kita tunggu aja di dekat tempat penjemputan. Siapa tahu mobil ini kita lewat. Ya udah di sana kita nunggu. Tau-tau tuh mobil dateng. Nah kita semua langsung bereaksi kayak, lah itu ibu udah di dalam tuh gitu kayak. Ya udah kan pas mobilnya sampai. Ini semuanya ngelihat ada ibu. Semua ngomong kayak, lah itu ibu udah, orang sampai nunjuk gitu, lah itu ibu udah di dalam gitu. Ya udah kan abis itu ya udahlah berarti bisa pulang cepet nih. Pas udah mobilnya sampai, buka pintu, lah ibu mana gitu kan. Terus nanya supirnya kan, Pak ibu udah di dalam kan. Dia ngeliat kiri kanan juga, nggak ada kok gitu, saya sendiri gitu. Kita mulai di situ curiga, lihat-lihatan kan. Ya udah kita masuk ke mobil dulu. Itu belum ada yang curiga itu. Belum ada yang curiga, jadi masuk kita kan
emang susah parkirnya, jadi daripada parkir kan muter aja gitu loh, kayak muterin gitu. Nggak lama pas muter, nyokap baru nge-WA. Nah, ini ibu lagi nunggu, lagi ngantri. Bentar lagi ibu keluar. Terus di situ baru kita lihat-lihatan tuh. Terus tadi yang dilihat siapa gitu kan. Nah, ada satu pekerja nyokap gua yang bisa dibilang itulah, bisa ngeliat lah. Oke. Orang pinter ya? Dia cuman ketawa-ketawa gitu cuma. Oh, berarti udahlah. pas yang pekerja nyokap lu pas kalian semua pada nunjuk ke mobil, dia juga ngeliat? Dia ngeliat juga. Dia Tapi dia ngeliat. nggak dia bilang kayak itu enggak, bukan... itu ibu tuh dia cuman lah gitu doang tuh, kayak cuma lah gitu. Ya udah. Pas dia udah ketawa-ketawa gitu. Akhirnya ya udah kan. Gue tanya, namanya kan gue manggil Pak Aki gitu. Pak Aki, tadi ngeliat apaan gitu? Itu siapa gitu? Nanti aja ya, tunggu ibu biar seru gitu. Oke. Pas ibu masuk, nah udah di situ ngobrol. Ini si Pak Aki ini ngomong, ibu tadi naro ini ya, sebatang rokok ya di atas ini apa, di atas makam Oma gitu. Iya gitu. Kenapa? Oh pantesan dia pengen ikut jalan-jalan gitu. Jadi tuh sebenarnya emang oma gue tuh mirip banget sama nyokap, bener mirip banget kayak plek gitu. Oke. Gitu. Nah jadi kondisinya si oma gue ini masih kangen sama nyokap. Jadi dia ikut tuh jalan. Jadi seakan-akan yang di dalam mobil itu yang kita lihat itu nyokap, padahal itu oma. Tapi versi oma lu pas masih sumuran nyokap lu. Orang kelihatan bener, dia tuh ini kan supir kan kanan ya, kanan depan. Nah, si oma gua ini di belakang supir tangannya gini-gini. Gitu loh, dari dalam mobil kelihatan gitu. Oh shit. Kayak sini gitu, masuk gitu. Kita kan langsung, lah itu ibu udah di dalam gitu. Tapi nggak buka jendela. Nggak buka jendela, cuma gini-gini doang. Nyokap gue tipe kan kalau di mobil tuh selalu gitu. Kalau misalnya gue lambayannya sama ya? Lambayannya sama, megang si jok pengemudi gini-gini kan. Nah, di situ oh itu ibu tuh. Nah, pas udah masuk kok kosong, ternyata itu oma. Tapi koneksinya dengan rokok yang ditaruh kalau menurut Pak Aki apa? Kalau rokok sih apa kayak kalau misalnya lu nyokap nggak ninggalin rokok, apakah oma lu akan bisa datang apa enggak? Lucunya itu yang selalu dilakuin nyokap gue. Kalau lagi nyekar tuh dia pasti naruh kan ini ya apa Kristen kan. Jadi kan pasti ada salibnya. Nah, di salibnya ini yang di apa ya? Batang sininya nih nyokap tuh suka taruh rokok di situ. Di horizontalnya. Di horizontalnya situ, dan ya percaya nggak percaya itu rokok kayak diisep gitu loh. Jadi si bara itu gitu. Bukan kayak isep angin ya. Ini tapi rokoknya nyala. Jadi nyokap nyalain, dah ini mah nyokap gue selalu gitu ditaruh, ya udah. Gue dulu mah kalau kesana kan ya kayak ya udahlah gitu. Gue nggak terlalu merhatiin kayak gitu. Mungkin gue udah makin gede udah makin bisa mikir kritis kali, ini apa sih gitu, nyokap kenapa selalu gitu. Pas ditaruh gue liatin kan tuh rokok kayak ada ngisep berarti. Bentik. Tapi gitu. Tapi kalau menurut Pak Aki itu apa ya? Kalau dia sih bilang ya itu oma. Soalnya untuk memastikan lagi, adek nyokap tuh bisa dibilang dia apa ya, kalau diseriusin dia bisa jadi dukun lah. Dia adeknya nyokap. Adek nyokap. Om gue. Dia kayak ilmu hitam gitulah ya. Yang percaya enggak gitu. Nah, dia tuh ilmu putih lah, jangan hitam. Rasis. Bukan rasis maksudnya. Bukan rasis. Maksudnya kalau ilmu hitam kan black magic. Ini white magic. Good magic gitu. Good magic. Oke, dia tuh dari jauh tuh dia bisa apa ya? Ya bisa lah, ngontrol, bisa ngeliatnya kayak gitu. Terus nyokap nanya kan ke apa sih namanya? Ke adiknya, Om Bing nih panggilannya sih, Om Bing. Bing, itu yang apa sih namanya? Yang tadi ngikut gue siapa gitu. Terus dia dengan gampangnya jawab, mama ikut jalan-jalan. Kangen kali dia. Udah gitu doang. Nah, soalnya kalau si siapa ya, si Om Bing ini tuh emang yang dia sering lah yang ngurusin hal-hal gangguan gitu dari jauh, kayak misalnya bokap gue ngirim santet atau apa gitu. Kayak bokap gue di Korea, nih sekalian aja ya. Boleh. Jadi bokap gue tuh di Korea, dia kerja di sana dan dia itu sendiri kan. Ya sendiri sih, masa. Iya. Oke, dia di sana sendiri. Abis itu kan kalau di sana kan rumahnya kayak mini apartemen gitu kan, yang kayak ya flat gitu flat. Nah,
Dia itu di seberangnya ada rumah yang habis dibongkar. Di depannya ada rumah yang habis dibongkar. Nah, habis itu bokap gue ini tiap jam 3 pagi dia pasti kebangun kayak ada yang gini-giniin gitu loh, kayak nyup-nyup Oke. gitu. Sampai akhirnya bokap gue selalu sedia sapu apa Sapu sih? lidi. Sapu lidi buat biar dia bisa gini-gini nih kalau ngerasa diganggu. Tapi gitu. dia tahu itu gangguan gaib. Dia gitu. ngerasa itu diganggu, akhirnya ya udah, karena dia pokoknya selama bokap gue bisa ngatasin sendiri ya udah gitu kan. Nggak masalah, tapi bokap gue ngerasa keganggu nih. Karena dia ngerasa keganggu, akhirnya minta lah si Om Bing ini, om gue nanya Bokap lu nanya. bokap gue nanya ke si Om Bing ini lewat nyokap. Ya. Akhirnya nyokap ceritain kronologi bokap, dan nyokap bilang, nyampein ke Om Bing, dan Om Bing tuh bilang langsung dia bisa tuh poin itu, tetangga Apartemen sebelah. bapak Oh. lagi dibongkar ya rumahnya, dia bisa langsung tahu gitu loh. Oke. Artinya itu depan lagi Di bongkar Indonesia? ya. Dia di Indonesia. Oke. Dia BSD rumah. Itu lagi dibongkar ya tetangga ya gitu. Iya gitu. Oh, itu Bapak tuh suka buka ini kan, suka buka apa sih namanya? Itu kan saya lagi musim apa sih? Gugur gitu loh. Oke. Apa gugur atau apa sih? Iya gugur. Fall spring gitu. Fall. Jadi nggak terlalu panas, jadi kan adem gitu. Dia sering buka apa sih namanya, kaca. Bapak lagi suka buka kaca ya sekarang ini, buka jendela Oke. gitu. Iya gitu. Bokap gue jawab iya. Oh ya udah, itu pas dia masuk, dia mau keluar keburu ketutup. Jadi itu dia kayak mau bangunin gue mau iya, keluar atau dia apa tuh gitu. cewek terjebak. Dia tuh mau cabut, tapi ya kan nggak ada yang ngerti bokap juga gimana, nggak ngerti. Akhirnya ya udah buka aja gitu, seharian dari pagi sampai malam buka, udah nggak ada lagi. Nggak ada. Untung Nggak yang ngerasa cewek ganggu hantu lagi. ya, bahaya kalau manusia. Iya, masa dia bilang cakep gitu loh. Masa dia cakep. Di Korea ada hantu juga ya? Ada lah, bisa nggak? Ya di mana-mana sih sebenarnya. Tapi kalau lu sendiri, ini kan dari tadi ya mungkin yang nyokap lu ada di situ, kalau yang bokap lu nggak ada. Tapi kalau yang pernah lu alamin sendiri apa yang paling kayak misalnya kesurupan lah atau ketindihan lah atau mimpi yang aneh serem banget lah. Lebih apa ya, kayak Yang ini pernah lu dari yang lihat gue sendiri, rasain nah. aja ya gitu. Karena rumah gue tuh rata-rata temen gue yang bisa lah. Contoh lah Gio lah gitu kan. Gio pas ke rumah tuh, Ada juga kan episodenya, kalian sudah lihat? dia tuh sering kalau ke rumah gue tuh duduk nggak betah. Kayak misalnya, Tapi dia ke rumah Revki juga gak betah ya? nah kalau rumah Revki gue juga ya gitulah. Kayak gitulah. Karena juga. Nah yang di rumah gue tuh jadi kondisinya meja makan, kan meja makannya bundar gitu kan, bulat. Nah si Gio tuh suka di sini sama sana itu pintu. Oke. Dia Dia tuh berarti kanan kirinya pintu. kiri kanannya pintu, dan dia suka gelisah kayak lagi nongkrong toto gitu, suka toto gini, adik gue pindah deh, gue nggak mau di sini, dia pindah ke sana. Nah iya, emang gue tahu ya bedanya orang yang sosokan bisa sama yang beneran ngerasain. Soalnya gue tahu spot-spotnya tuh di mana gitu. Oh kalau dia gitu ya udah sini pindah, jadi tahu. Sama Tapi lu tahu spot-spot di rumah lu yang spot angka udah ya? tahu. Oke. Udah tahu gue. Kenapa? Lu tahu Nah dari si mana? om gue itu, Oke. Dan ya gimana ya, gue kan orangnya emang suka nggak percayaan sama kayak gituan ya. Sampai suatu saat sama om gue tuh gue kayak ya udah gitu. Aduh kok ada di situ. Oh, lu lihat? Gue di gitu. Akhirnya udah gitu. Oh jadi kayak lu seakan-akan dikasih kemampuan untuk melihat dengan Ya om lu. gitulah sama Itu di rumah? Gua di rumah. Dan lu ngelihat di rumah lu tuh. Ya bentukannya tuh ya energi gitu sih. Ya setelah itu jadi gue kayak oh ya udah, berarti emang di sini ada gitu. Gak usah jauh-jauh, di kamar gue juga ada. Terus om gue yang gitu, gak usah takut, cantik kok dia, cantik gitu. Ya tetap aja Kalau nggak manusia. Iya kalau bukan manusia ya gimana gitu. Tapi akhirnya gue terbiasa sama rumah gue. Di teras tuh ada yang menjaga lah gitu. Tapi yang di kamar sama teras lu nggak pernah lihat? Yang kamar sama gue ngeliat yang ini doang nih, yang apa sih namanya, Pintu. yang pintu situ. Itu apa dengan pintu? Yang pintu tuh lebih kayak apa ya, putihnya sih gitu, gitu lewat. Dia emang suka mondar-mandir, makanya mungkin si Gio tuh suka gitu. Aduh, gue kenapa ada yang lewat terus ini?
Gitu. Jadi kita tahu kalau Gio lu tidak hoax karena sudah terbukti ya. kayak Lu gak gitu sih. sok-sokan. Tapi kalau misalnya semacam yang diganggu sampai fisik atau yang nggak pernah ya? Puji Tuhan enggak sih, jangan sampai lah. Iya, kan ada itu apa orang-orang yang kayak mimpi dicakar, bangun-bangun ada cakaran. Oh kayak gitu sih enggak sih Nah. untungnya. Mungkin emang dulu gue penakut. Gue dulu penakut banget. Gue yang namanya ditinggal di rumah sendiri tuh gue nggak berani. Paling ditinggalnya tuh ya gue buka pintu semua, gue buka-bukain semua. Lampu nyalain semua. Lampu nyalain, gue pengen. Tapi sekarang gue mikir lagi, itu rumah gue gitu loh. Ya ngapain gue harus takut gitu. Iya, gue Toh juga nggak ganggu. Gue waktu kecil kayak rumah gue kan lumayan 2 lantai lah. Dan di bagian situ cuma ada kamar gue. Waktu kecil kamar gue sama kakak gue sih. Gue waktu kecil sering takut, tapi semakin dewasa kayak karena ini rumah gue sendiri gue nggak takut. Tapi kalau orang lain ke rumah gue atau orang lain misalnya ke rumah lu, mereka akan takut kan ya. Itu yang orang suka, kok rumah lu horor ya? Kok rumah kita mah yang punya rumah kayak biasa aja gitu loh. Apa sih gitu. Bukan yang jadi beda cerita kalau gue ke rumah temen dan ada yang bilang ih rumah horor, gue jadi ikutan anjing. Kalau gitu kayak misalnya kamar Refki gitu lu takut? Iya, rumah Refki sih cuman ya awal-awal gelisah doang sih, tapi semenjak Gio ngomong kan, Gio kan lebih gitu ya. Ya gue jadi oh ya berarti yang gue rasain bener gitu, yang gue rasain tuh ya ternyata dirasain orang lain juga. Tapi kan gitu. misalnya sekarang lu bisa dikatakan sudah bukan menakut ya, maksudnya sudah lebih berani. Itu cara lu gimana? Apakah lu berdoa dengan keyakinan lu atau kayak apakah lu emang sudah biasa? Maksud gua kayak misalnya buat yang nonton ada yang kayak lu dan mereka pengen nggak takut, apa yang lu saranin? Yang lu lakukan supaya lu nggak takut? Apa ya? Ya Doa gitu atau? Sejujurnya sih gue kalau takut kayak gitu-gitu aduh gue hampir gak pernah doa sih, bukan gak pernah doa ya, lebih kayak ya udahlah gitu loh. Sama kok. Paling cuma nyebut nama Tuhan gue doang gitu. Tapi yang sampai soalnya gue nggak pernah ngalamin yang diganggu banget. Mungkin kalau gue diganggu banget gue bisa doa Tuhan sampai kayak gitu. Gue cuma paling kalau Yesus udah gitu doang. Cuman bener sih. Enggak ada hubungan sama agamis. Enggak ada hubungan sama agamis, itu cuma nyebut Tuhan. Bisa orang yang bilang dia nggak agamis itu yang paling agamis. Iya. Ya lu berarti. Aduh. Kalau di saya nggak ada horor-horor. Di saya enggak sih. Di saya aman, mah ya. ada ayam. Ayam kampus. Literally ayam ya, bener-bener ayam. Seekor ayam bagus gitu. Tapi kadang-kadang katanya ayam ada yang jagain juga loh. Jagain yang pawang ayam gitu ya? Bukan, hantu gitu maksudnya. Oh. Ya oke. Mungkin sebelum kita menutup episode, gue akan memberikan kesempatan bagi lu untuk memberi pertanyaan kepada gue. Seperti gue menanya kepada lu pada awal episode. Naik lu ya? Oke. Apa ya, apapun yang lu pengen tahu dari gue. Hal paling memalukan yang pernah lu alami selama hidup lu. Gue waktu itu pernah check up full medical check up di rumah sakit. Terus gue bilang kayaknya aku gue kadang-kadang suka semacam hernia turun apa? Oh, turun bro. Okay. Terus kata dokternya kayak masa nggak mungkin. Coba saya cek. Terus gue disuruh buka celana dan gue lagi sama nyokap gue dan gue kayak aduh, gue buka celana. Akhirnya gue buka celana depan nyokap gue kayak ketawa doang. Nyokap lu kayak gitu. Enggak. Oke Dika, ada kata-kata perpisahan, nasihat, kata-kata goodbye atau yang pengen dipromosiin. Ufuk Timur. Oke, gue punya band namanya Ufuk Timur. Keren sih. Enggak sih, gue lebih ya maju terus konten gini nih, maksudnya podcast kayak gini grassroots. untuk nemenin kegabutan gitu, apalagi masa COVID gini. Jadi semoga makin ke depannya kontennya juga makin absurd sih, yang bisa ngakak gitu lah. Bener banget, makasih. Tapi bermanfaat juga ya. Bermanfaat lah yang pasti. Oke Dika, terima kasih. Thank you juga. Thank you for coming, udah berbagi. Thank you udah diundang. Dan sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye. Bye.